Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Em, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Di sini kita akan bicara cerdas tentang teori belajar sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Anggun sebagai moderator di CAS ini. Di sini aku nggak hanya sendiri, ada temanku pertama yaitu Nantini Sukma. Halo, Halo Nantini Sukma, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Oke. Anggun juga? Baik, baik juga. Itu yang kedua ada Mas Bagas Bramandito. Halo semuanya. Halo Mas Bagas, gimana kabarnya hari ini Mas Bagas? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Selanjutnya ada Kak Nopi. Kak Nopi nih yang lagi backgroundnya ada di luar angkasa. Gimana Kak Nopi kabarnya hari ini? Oh, jempol aja ya guys. Oke, jempol aja. Cuek habis. Selanjutnya ada Mas Dimas yang dari tadi hanya gitu aja, nggak ada ekspresi smell-smellnya. Gimana Mas Dimas kabarnya hari ini? Alhamdulillah, rotok mumet. Alhamdulillah. Mumet ya Mas. Pokoknya di Dicas ini nggak boleh mumet ya, harus happy. Oke. Sap. Sesuai judul di tema ini, teori belajar materi sosial, aku mau nanya nih, gimana sih menurut kalian tentang teori belajar materi sosial? Boleh jawab Mbak Anggun? Boleh, silakan. Eh, jadi teori belajar mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengamatan, peniruan, dan pemodelan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perhatian, motivasi, sikap, dan emosi. Sikap dan emosi nih ya. Mungkin ada yang Ya, mau menyangkal dari jawaban Mbak Nandini Sukma. Oke, izin menyangkal. Boleh, silakan Yaitu Mas Dimas. sekarang banyak orang yang mempunyai pribadi dan sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau orang itu meniru orang yang berperilaku jelek, bagaimana? Contohnya bawa-bawa emosi. Contohnya bawa-bawa emosi itu gimana ya? Solusi. Di sini em, kayaknya Mas Dimas minta solusi nih ya. Mungkin ada yang bisa ngasih solusi? Izin menjawab Mbak Anggun. Eh, Boleh. karena teori pembelajaran sosial itu telah memberikan penekanan bagaimana manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan melalui penguatan pembelajaran peniruan. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain juga termasuk tindakan belajar. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari jawaban Mas Bagas ini masih ada yang menyangkal atau nggak Sa- serak Saya, gitu. saya, saya, saya. Oke, silakan Kak Novi. Loh, perilaku dan sikap orang lain termasuk tindakan bagaimana? Perilaku setiap manusia pasti berbeda dan nggak mungkin kalau kita sama satu pemikiran manusianya kan. Ya, Loh, maka dari itu, kami memberikan contoh yang baik agar orang dapat meniru hal yang baik dan contoh perilaku yang baik. Kurang lebih seperti itu, Mbak Novi. Jadi ya kalau hitungannya di kita itu harus lingkungan ya kalau di lingkungannya sendiri juga baik, bakalan baik juga. Kalau semisal di lingkungan tergantung lingkungannya sih. Oke, jadi semua tergantung lingkungannya ya Mbak Nandini Sukma. Iya, benar Mbak Anggun, Oke. benar sekali. Selanjutnya nih, menurut kalian, bagaimana pendapat kalian bahwa pembelajaran dapat mendapatkan interaksi dinamis dan timbal balik antar orang, lingkungan, dan perilaku? Coba nih aku itu. tanya ke Mas Bagas. Gimana Mas Bagas? Kalau itu sudah merupakan ciri unik SCT, Social Cognitive Theory, bahwa penekanannya pada pengaruh sosial dan penekannya pada penguat sosial, eksternal, eksternal dan sosial internal. Itu Mbak Anggun. Loh, loh, loh.
Emang ada faktor yang mempengaruhi sosial eksternal dan internal? Oh, ada. Silakan Ada Mbak Mbak, Andi Sukma mungkin. ada Mbak Novi. Jadi sebelumnya kita mau jelasin faktor sosial eksternal sama internal. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Faktor internal, yakni kondisi atau perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan yang mendorong perubahan sosial. Faktor ini yang mencakup terutama faktor demografis, faktor adanya penemuan baru, serta ada konflik internal dalam masyarakat. Terus untuk faktor eksternal yaitu kondisi atau pengembangan yang terjadi di luar lingkungan masyarakat yang bersangkutan, tetapi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi yang mempengaruhi faktor internal yaitu umur, temperamen, keadaan fisik, dan tingkat kelelahan, motivasi, serta disiplin kerja. Sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi fisik, suasana penerangan, waktu istirahat, lama bekerja, upah, dan insentif, bentuk organisasi, dan lingkungan sosial, serta keluarga. Oke, ini kayaknya cukup menarik ya penjelasan Mbak Nandi Sukma. Mungkin dari jawaban Mbak Nandi Sukma bisa ada yang menyangkal atau nggak serk gitu. Oke, aku izin nyangkal. Seperti Anda katakan, faktor internal yaitu umur. Bukannya umur bukan tolak ukur untuk mempengaruhi perubahan sosial ya. Dan itu bagaimana coba? Kalau itu dikembalikan lagi kepada pengaruh lingkungan sekitar, Mas Dimas. Jadi kalau emang sekitarnya baik, mereka akan berperilaku baik. Kadang yang sudah dewasa aja bisa terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya, apalagi anak kecil. Jadi dari kecil sudah dipelajari yang baik-baik, karena semua itu berpengaruh dengan lingkungannya, Mbak Mas Dimas. Kayak gitu. Oke guys, jadi intinya semua tergantung lingkungannya ya, bukan dari tolak umur gitu. Oke, Ya, itu sih, Mbak. kayaknya cukup asik nih ya materi kita kali ini. Mungkin uh, ada ada lagi? Enggak? Oke, Ya, ya. aku tutup ya Bicas kali ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.